Good morning traders, ketemu lagi di The Jreng Good morning briefing setiap hari sekitar jam 8 di channel YouTube saya @Robin Haryadi ya, premier di channel ini bersama saya Robin. Saya juga seorang penulis buku. Buku saya ada di atas nih ya, Super Trader, untuk trading, terus A Million Little Things That Make You Billionaire juga untuk investasi. Tersedia versi cetak dan versi digital sih. Oke, kita mulai ya. Hari ini hari Jumat tanggal 2 tanggal berapa ya? 3 ya. 3 Februari, last trading day di minggu ini. Oke. Nah, tanggal 2 ya. Wow. Nah, ini kemarin berita tadi malam ya, campur-campur ya, job penganggurannya naik, itu bad news become good news ya. S&P Global Manufacturing-nya bagus, terus ISM Manufacturing-nya bagus, ini ya good news become bad news ya. Jadi ini seru sih, mix. Tapi lihat sini, kalau pengangguran turun ya, itu the Fed kayaknya bisa segera melakukan ya, karena semakin lama ditunda-tunda penurunan, resiko ekonomiknya akan lebih besar. Artinya mungkin ngangkatnya juga sulit, karena sebenarnya semua usaha itu baru susah ya kalau di era bunga tinggi seperti ini. Mereka mau ekspansi juga takut ya. Itu yang di luar, sama sih di Indonesia juga, karena kita ekonomi global, kita terpengaruh juga ya. So mau expand, dan plus kita masih ada isu pemilu, sehingga ya memang kalau kita lihat di market tuh agak kering ya dalam tanda kutipnya. Oke, kita lihat akibatnya ke ini dulu ya, sebelum kita lihat banyak ke indeks US dulu. Kita intermarket analysis dulu. Nah, Dow Jones rebound ya, lihat data itu, walaupun belum bisa higher high tapi bagus sih ya. Candle lower tapi candlenya bullish, jadi bagus ya. Kalau nanti malam bisa break ini ya on the right track untuk naik terus, karena ini sudah golden cross terus sideways sih ya. Kalau kita zoom jadi gede, nah ini siap-siap. Oke, nah ini Dow Jones. Terus kita ke S&P 500 juga oke, naik ya, walaupun memang belum persis ya kepentok di candle kemarin inside bar yang ini. Tapi oke ya, keluar dari mantul dari mulut buaya ya. Ini nggak jadi dead cross tuh, shoot ya. Terus nanti malam ada berita gede juga, non farm payroll, itu juga mempengaruhi ya, Oke, terus kita ke Nasdaq. Nah, Nasdaq masih harus nutup gap sih ya, naik 1,3 tapi ada gap di sini. Nah, ini sudah dead cross ya, memang kurang oke ya, harus ngebreak ini terus nutup gap. Nah, itu baru mungkin dead cross-nya batal. Setelah golden cross, dead cross ya, kita lihat nanti malam datanya ya. Kalau bisa nutup gap ini oke, berarti on the right track untuk ngetes atas lagi. Kenapa sih kita mesti lihat pasar US repot-repot? Bagaimanapun we are connected economic, jadi ya apa yang terjadi di sana mempengaruhi appetite investor asing maupun lokal di IHSG ya. That's why we need to know ya. Tapi sebenarnya analisa komprehensifnya nggak boleh cuma itu ya, ada banyak faktor, bahwa itu ekonomi makro Indonesia sendiri, terus sentimen saham-sahamnya itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi ini one off, we need to know gitu aja ya. Terus dolar indeks bagaimana?
wow bagus nih. Nah ini juga kita bisa lihat mempengaruhi dolar indeks ketika turun ya, itu bagus buat rupiah. Nah ini mulai turun, mulai masuk daerah sideways di mulut buaya, walaupun mulut buayanya masih uptrend ya, maksudnya masih arahnya ke atas. Jadi ini masuk area sideways, semoga breakdown ini. Nah ini sudah dead cross, hore. Jadi rupiah tampaknya menguat ya. Nah, ini bagus ya. Saya gambar kotak untuk dead cross, bulat untuk golden cross ya, supaya gampang membedakan. Oke. Jadi harusnya rupiah oke. Kita lihat. Nah, rupiah melemah, menguat terus, semakin ini kan kebalikan karena ini USD terhadap rupiah ya, US dollar. Ini semakin turun berarti rupiah menguat ya, kemarin menguat lumayan. Hari ini dibuka flat ya. Nah, semoga juga turun-turun ya. Nah, ini baru mau dead cross. Nah, ini golden cross betul, lihat indikatornya. Rupiah melemah terus. Nah, ini akan menguat. Oke. Tuh, kita ke Komo. Yang pengaruh ke US dollar dulu, dolar indeks dulu ya. Kita ke emas. Tuh, emasnya menguat. Menguat cukup lumayan ya. Nah, sebenarnya sempat bagus ya, sempat naik di atas ini, tapi closingnya sedikit di bawah high kemarin, tapi ini bagus ya, masih outside bar ya. Nah ini semoga bisa, ini kena 2062 kepentok ya. Jadi oke, ini mas golden cross betul-betul terjadi dan lanjut. Nah nggak mustahil kalau melewati ini emas arahnya ke 2079, terus ngetes high-nya tahun lalu nih 2088. Semoga ya mantul dari support, dari break. Ini sebenarnya sudah ngebreak fraktal bagus tapi gagal closing. Nah ini bagusnya Wiseman 3 nya keluar break fraktal golden cross, harusnya sih mas ke atas terus. So saham-saham emas harusnya oke ya, gitu analisa komprehensifnya. Kita ke minyak turun, jus. Loh kenapa minyak turun? Nah ini golden cross ya, dead cross, hati-hati ya. Kok minyak turun kenapa? Kalau kali ini beritanya adalah ini sebenarnya masih sideways ya overall ya, tapi arahnya mulut buayanya mau turun. Jadi minyak kalau turun dari 73,72 bisa ngetes ke sini nih, fraktal 72,89. Terus ada katalis lagi. Ini turunnya karena kayaknya akan ada gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Nah kalau itu terjadi ya perang akan mereda dulu sampai nanti ribut lagi gitu ya. Nah ini minyak turun dulu. Terus stok minyak Amerika kemarin juga melebihi dari forecast ya. Oke, ini turun stok minyak Amerika. Ini pembicaraan dengan Hamas kayaknya mau ambil nafas dulu ya. Terus kita ke nikel. Nikelnya masih turun. Loh, nikelnya ini ketinggalan ya data saya. Nikelnya tapi ya masih turun. Ini masih tanggal 22. Aduh, nggak update ya. Nanti saya carikan nikel. Terus natural gas. Nah, natural gasnya juga masih flat di bawah nih. Ya, mesti keluar dari sini. Oke, sekian, kita kembali ke sini. So appetite-nya oke kan? Appetite-nya oke karena investor paling melihat tuh di initial jobless scale-nya. Secara ini berarti industri Amerika masih oke sih, tapi memang penganggurannya nambah. Ya. Oke, batu bara turun lagi. Ya enggak banyak tapi 0,43 turun lagi. So saham batu bara masih tiarap dulu. Walaupun naik technical rebound ya. ISG sendiri kemarin gagal saudara-saudara, menembus middle downtrend, menembus
trailing stop 7250 menembus high-nya ke sehari sebelumnya, inside bar walaupun asingnya hampir 1T lagi loh, tapi ya lokalnya mungkin banyak yang buang kiri ya, sehingga tidak naik. Nah, kalau dilihat ini sebenarnya kalau dilihat per hournya ya, hourly-nya itu lebih kelihatan ya, itu asing beli terus loh. Every candle di hourly itu dominannya hijau, dibeli oleh asing ya. Nah, asingnya akumulasi nih udah ya. Oke, nah kalau kita lihat dari chart yang lain, jadi kita lihat angle yang lain. Nah, di sini tuh volume address-nya memang terjadi di sekitar ini, bagus ya. Terus ini sudah ada bakso buy, terus mau stokastiknya juga jos, ini bagus banget, panah-panah 3 ke atas ini. Harusnya ini leading kan, dia memperkirakan akan naik. Walaupun MACD-nya masih belum. Ya nunggu melengkung golden cross itu cakep. Ya memang harus break ini sih. Ini yang laggingnya ngomong ini mau turun. Nah ini boleh dikatakan divergen ya. MACD-nya ngomong turun, harganya flat. Ya walaupun kalau ditarik garis dari sini turun sih. Not strong divergen ya. Jadi ini mungkin lebih ke hidden divergen ya. Ya. Nah, saya lebih seneng ini sih, bukan karena punya posisi lebih, tapi ini lebih kelihatan dengan jelas bahwa bisa. Jadi teman-teman kalau ada 2 indikator yang berlawanan, ya Anda pertimbangkan. Yang ini leading sih, ya. Nah, yang kita lakukan adalah leading harusnya lebih menarik ya, keluar dari area overbought, oversold. Terus ada indikator another divergent, indikatornya ini bakso buy, cuma memang untuk MACD yang lagging masih downtrend, turun ya setelah dead cross. Nah, saya 2 indikator ini saya pegang. Terus lagi banyak volume address di sini. Saya optimis kita naik, apalagi kalau pemilu nanti segera selesai, ada kepastian. Oke, in detail ya, yang bagus, yang asing masuk gede, nomor 1 ada di Finance, walaupun turun ya, turun dibeli itu ya, BCA, BRI, BNI, apalagi ya itu dibeli malah asing masuk ya. Mandiri turun banyak ya, sehingga indeks finance-nya turun ya, tapi overall asing masuk paling besar dari 1T ini adalah di finance. Nomor 2 di industri. Industri apa yang masuk? Astra. Astra sudah comeback. Nah, ini menarik ya, Astra mulai comeback. Teman-teman yang mau buy on weakness sudah menarik sih ya, untuk swing ya. Moga-moga ini tanda awal yang kalau mau konsisten ya 2-3 hari lagi, 2-3 hari trading day lagi ya. Terus apa lagi? Basic, asing masuk. Basic ya, basic itu aman ya. Terus Tekno keluar, Goto ya, tapi dengan naik ya, biasa ada distribusi. Properti turun-turun tapi naik sih, masuk sih asing ya. Transportasi ya kena gebuk ya. Apalagi itu ya, infra ya jos ya, karena Telkom tuh. Top gainernya MTEK, Silo, MBMA, ESA, Mika, MTDL, BBKP, Goto, Tower, Telkom. Ya, nama-nama yang cukup beken ya. Top losernya kembali MDKA ya, BP, SSMS, CTRA. CTRA ini menarik loh teman-teman, nanti perhatikan ya, overprolong technical rebound. ASA yang uji support. Medco turun lagi nih karena minyak turun. ADMN juga turun, harusnya ADMN nggak terlalu turun, walaupun harga batu bara turun sebenarnya itu harga batu bara yang murah. Harga batu baranya Coking Coal ini punya price sendiri ya, harusnya
HMSP juga dibuang bumi ya. Nanti juga yang menarik selain CTRA yang turun-turun banyak itu Wismilak ya, nanti kita pantau di live trade ya. DKA ini juga berpeluang untuk melawan lah ya. Review ya, ini review trading plan sebelumnya. Goto masih sempat 92, Raja nggak jalan, Medco emang mau turun ya. Yang Jos mendapatkan Mika masih lanjut, BRI sempat 58 ya, BMRI nggak naik. Yang kemarin, nah ini Jos aman sempat 7650, Arci 360 belum gerak ya. Arci perhatikan, PSHB sempat 137, ini kena UMA jadi ya dibuang ya. BNI belum jalan, perhatikan tetapannya aman. Arci, BNI masih, PSHB lupain dulu. BRIS koreksi setelah 24 taking profit orang-orang. WIM sempat 1810 terus gerujuk, nah ini juga menarik ya, perhatikan secuannya. ACES sempat 865 pullback lagi masih bagus. Jasa Marga ini mau gerak sih ya hari ini, perhatikan. So trading plan-nya saya ulang lagi berlaku masih 2-3 hari. Oke, untuk hari ini yang perlu menarik apa? Silo. Wow, reboundnya bagus ya, ini hourly so coba aja. Kalau break 2350 berpeluang ke 24 cut loss kalau 2310 ya. Saya kasih ruang cukup besar ya, supaya kami memang cukup volatile sih ya. Kalau break terus turun ya jual aja. Metro Data ini angkong-angkong tapi ini berpeluang break, cuma saya mau dia break 540 karena sejarahnya sampai 540 turun, 540 turun, jadi mesti break 540 supaya bisa ke 565. Oke, kalau balik lagi ya jual ya, balik ke bawah 530 angkong-angkong ya. Tapi candlenya jos nih, harusnya naik, cuma akankah break 540? Kalau break ikut ya, karena sebenarnya Metro Data harusnya reportnya oke. Ini pemilu kan, pemilu butuh data-data itu butuh server, butuh komputer. Nah, Metro Data nggak ada lawat sih, the one and only yang listing yang paling gede. Telkom, nah Telkom ini keluar dari sideways-nya nih. Nah, kalau nanti break 4050 yang kemarin ke break terus balik ke titik break, nah ini kalau break lagi lanjut nih 4080 sampai 4130. Kalau balik di bawah 4020 jual dulu ya, semoga lancar. Tower buy on weakness ya, masih spec buy. Kalau break 915 berpeluang ke 935, kalau break berpeluang ke 975. Break lagi 1020. Ininya akumnya sih oke ya. Oke, next semen Indonesia candle Morobosu harusnya langsung buy, semoga lancar ke 6550, 6650. Cut loss kalau turun di bawah middle downtrend 62. Oke. Next MTech ya, ini rebound ya, bukan teknikal rebound. Nah, kalau break 498 berpeluang ngetes middle downtrend 520. Kalau break lagi ya berpeluang ke 585 malah ya, harusnya sih oke. Oke, Kin masih belum berhasil nge-break sideways-nya tuh. Tapi kalau break ikut, ingat Kin itu banyak shadow ya. Jadi kalau untung boleh dibungkus, sore beli lagi. Ini arahnya mau naik sih, semoga break ya. Tapi sudah gagal 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, semoga kali ini break, karena kali ini ada cendol dan panah ya, semoga break. PGO last but not least, nah ini sideways ya, kalau break 1325 kita copetin dulu, semoga bisa break 1340 baru ke 1390, baru mimpi ke 1500. Demikian kita news update ya. Pilpres Deseng so komo yang oke cuma gold
sahamnya MDKA, BRMS, Antam, Aman, Harta, PSAB, Arci. PSAB-nya lupain dulu kena UMA. Ya, saya sih senangnya Antam, DKA, BRMS. Listnya ini yang orange berarti copetan, ya ini boleh untuk swing ya. Oke, technical wise Jasa Marga oke, Akra ya sedikit tapi technicalnya oke. Mayora technicalnya oke, MBMA technicalnya bagus. Oke, sekarang berita PJAA ini Ancol ya, penjualnya naik, omsetnya 1T ya, 1T sekian gitu ya. Nah, mungkin ini kurang liquid, tapi kalau ada yang tertarik boleh dilihat. KLBF ya, KLBF ini masuk high dividend, jadi menjanjikan akan memberikan dividen ya. Selama ini sedikit, tapi kalau kan masuk dia agak royal. Beritanya bukan itu sih, selain itu beritanya adalah dia membangun suatu fasilitas, terus beli alat-alat untuk mendeteksi kanker sejak dini, invest 200 miliar lebih. Memang dari awal KLB itu melihat kanker ini akan menjadi salah satu penyakit yang paling banyak diderita ya, sehingga dia invest riset besar-besaran di kanker. Cuma tiba-tiba kena COVID, semua riset dihentikan, diarahkan kembali ke untuk COVID ya. Nah, sekarang sudah hilang, kembali ke kanker lagi. Salah satu yang leading ya. Terus MSKY, nah ini dia yang jualan internet, jualan entertainment ke rumah-rumah ya. Jadi ya akan manajemen menjanjikan akan sangat agresif ya. Nggak tahu kalau di Solo belum ada, di Jakarta mungkin sudah lumayan ya, kota-kota besar. Oke, next TPIA. TPIA itu membangun pabrik yang mendukung teknologi, mendukung EV baterai. Jadi baterai itu ada cairannya ya. Ya baterai kering, tapi ada sebenarnya kering itu tetap ada cairannya dikit. Nah itu TPIA kan jagoan di chemical ya. Nah itu dia mau bangun pabrik itu, should be menarik ya. Cepin tahun lalu pastinya jelek ya, tapi dia memprediksi tahun ini akan jauh lebih baik ya. Memang sudah murah sih Polti, Cepin, Java ya, titip-titip sandal dulu supaya bisa ngawasi ya. Bumi dapat dana untuk ekspansi untuk dan lain-lain, menargetkan 80 juta ton untuk tahun ini ya. Telkom terakhir ya, Telkom itu akan memberikan bisnis fiber optiknya ke Infraco. Nah itu ya oke sih, artinya dia lebih ringan gitu ya, sehingga bisa fokus ke bisnis untuk fixed broadband, bisa fokus ke mobilnya, sehingga yang infrastruktur dia lempar ya, seperti MTEL dia lempar gitu supaya lebih agile. Oke, happy trading, happy cuan, see you live there with me di Telegram Agung Trader. Saya Robin, saya undur diri, see you tomorrow, happy cuan.